Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Anda senantiasa di dalam rahmat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-60. Kita masih akan melanjutkan kisah tentang atau kisah seputar Adam, di mana kita di episode yang lalu sudah membahas tentang iblis. Nah, kemudian menarik, muncul di sana sebuah informasi yang memicu kita, menarik perhatian kita untuk mengetahui lebih lanjut. Yaitu ketika Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa iblis itu sesungguhnya adalah dari bangsa jin. Maka hari ini kita akan melakukan kajian lebih jauh untuk mengenal kehidupan bangsa jin itu. Di dalam Al-Quran informasinya sangat banyak dan sangat menarik, bahkan menjadi salah satu nama surat, yaitu surat jin. Surat yang ke-72, isinya ada 28 ayat. Masih ditambah lagi dengan ayat-ayat di luar dari surat jin itu, jumlahnya cukup banyak. Sehingga dari dalam Al-Quran kita berharap akan bisa mendapatkan informasi yang sangat fundamental, sangat menarik dari Sang Pencipta sendiri. Sebetulnya siapakah bangsa jin itu? Di mana iblis ternyata adalah golongan dari jin. Nah, sahabat sekalian, kita di episode yang lalu sudah membahas tentang iblis yang dari bangsa jin itu. Kita sambungkan, kita baca kembali suratnya atau ayatnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Jadi dengan sangat jelas Al-Quran menggambarkan bahwa iblis adalah bangsa jin. Meskipun dia dijadikan satu kalimat atau satu ayat dengan para malaikat yang diperintahkan untuk bersujud. Tetapi ternyata berbeda, malaikat dan jin itu berbeda. Sebagiannya kita sudah membahas di episode yang lalu. Hari ini kita akan lebih masuk membahas tentang jin itu. Nah, sahabat sekalian, malaikat itu adalah makhluk langit. Sedangkan jin atau iblis itu adalah makhluk bumi. Sebagaimana juga manusia, makhluk bumi. Jadi sahabat sekalian, kalau kita lihat ciptaan Allah di jagat raya ini bisa diklasifikasikan menjadi 6 macam makhluk. Yang pertama adalah benda mati, yaitu seluruh jagat raya dengan berbagai macam isinya yang berbentuk benda-benda. Misalnya benda langit, ya, planet-planet, galaksi, bumi, dan batu-batuan, dan air, dan sebagainya. Masuk dalam kategori benda mati. Yang kedua, yaitu makhluk hidup, di mana di sana ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah binatang. Yang keempat adalah manusia. Yang kelima adalah jin. Dan yang keenam malaikat. Ya, itulah yang diciptakan oleh Allah di jagat raya ini. Bisa saja kita mengambil klasifikasi secara berbeda, misalnya antara benda mati atau makhluk mati dan makhluk hidup. Atau bisa juga berakal dan tidak berakal. Terserah penggolongannya ya. Tetapi dalam konteks yang mau kita bicarakan, kita bagi menjadi 6 itu. Nah, 3 di antaranya adalah makhluk hidup yang berakal, yaitu manusia, jin, dan malaikat. Di bawah itu dikategorikan sebagai tidak berakal. Di dalam Al-Quran ketika dibuat dalam bentuk pertanyaan, maka yang berakal ini diwakili dengan penggunaan kata man. Man fis samawati wal ardi. Siapakah gitu ya? Siapa orang-orang
yang berakal, yang ada di langit dan di bumi. Akan berbeda pertanyaannya ketika untuk benda mati atau yang klasifikasinya tidak berakal, menggunakan kata ma. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Semuanya yang mati maupun yang hidup, segala sesuatu di langit dan di bumi. Tetapi khusus untuk yang berakal itu menggunakan pertanyaan atau kata tanya atau kata ganti dengan man. Nah, maka manusia, jin, dan malaikat itu masuk dalam kategori yang berakal itu. Bedanya adalah malaikat hidup di langit, sedangkan iblis atau jin dan manusia itu hidup di planet bumi. Tentang manusia kita sudah melakukan banyak kajiannya dan masih akan terus berlangsung, yaitu keturunan dari Bani Adam atau juga manusia-manusia sebelum Adam. Ya, kita sedang melakukan pelacakannya. Nah, di antaranya atau sisipannya kita berbicara tentang bangsa jin itu. Sedangkan tentang malaikat, insya Allah nanti di lain episode kita akan berbicara tentang malaikat. Mereka mengalami atau memiliki perbedaan-perbedaan di antaranya dari sisi bahan dasar tubuhnya misalnya. Manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya atau dari partikel kuantum. Ya, nanti ini akan kita pisahkan, kita kaji secara khusus tersendiri. Hari ini kita akan fokus kepada bangsa jin yang kata Al-Quran diciptakan dari energi panas itu. Salah satunya Allah berfirman tentang perbedaan manusia dengan bangsa jin itu. Manusia dari tanah dan jin itu dari api yang panas. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 26 dan 27. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelumnya dari api yang sangat panas. Dengan sangat jelas Al-Quran dalam ayat ini menggambarkan kepada kita perbedaan jin dan manusia atau manusia dan jin. Manusia diciptakan min solsolim min hama'im masnun, dari tanah liat kering, ya, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sedangkan jin itu diciptakan dari min naris samum, dari panas api, dari api yang sangat panas. Di ayat yang lain lagi digambarkan dari api yang tidak berasap, ya, saking panasnya. Nah, sahabat sekalian, dalam ayat ini kita menemukan dua informasi yang menarik. Yang pertama adalah ketika Allah mengatakan di situ wa khalaqnahu min qablu min naris samum. Allah menciptakan jin itu sebelum menciptakan manusia dari energi panas atau api yang sangat panas. Nah, sahabat sekalian, jadi poin yang pertama dalam informasi ayat ini adalah jin itu sudah diciptakan sebelum Allah menciptakan manusia. Dan di situ digambarkan secara umum, manusia pada umumnya, pokoknya jin itu sudah ada sekian lama sebelum manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi. Kita sedang menelusuri dalam berbagai kajian kita tentang sejarah munculnya manusia yang ternyata manusia modern itu sudah muncul ratusan ribu tahun yang lalu. Di Afrika misalnya ditemukan ada fosilnya manusia yang berusia 100, 200, bahkan 300 ribu tahun yang lalu itu sudah diklasifikasikan sebagai manusia. Ya, sedang terjadi pelacakan yang sangat menarik tentang kisah munculnya manusia modern di planet bumi ini. Nah, jin itu diciptakan jauh sebelum itu. Dari bahan apa? Dari bahan api yang sangat panas. Maka kalau kita lacak dari sejarah planet bumi ini, memang awalnya planet bumi ini kan panas. Karena planet bumi ini adalah pecahan dari nebula yang membentuk tata surya kita. Di mana intinya, ya, pusatnya itu menjadi matahari. Di mana matahari ini menjadi pusat dari perputaran seluruh benda-benda langit yang ada di tata surya kita.
Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, ya, termasuk ada Pluto dan sebagainya. Menjadi pusatnya panas, bahkan masih jutaan derajat di sana. Nah, planet-planet termasuk Bumi itu adalah pecahan dari matahari itu. Maka awalnya sangat panas. Nah, boleh jadi karena energi yang sudah sedemikian banyak dan panas di era itu, bahan dasar jin itu memang lebih dulu tersedia dibandingkan dengan manusia. Dan Allah menciptakan bangsa jin itu dari panas api itu. Setelah mendingin barulah kemudian di bumi ini, ya, planet bumi ini dikirimi air dari luar angkasa, di mana Allah menginformasikan di dalam Al-Quran tentang air yang diturunkan dari langit dan kemudian dijadikan menetap di planet bumi itu. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa askannahu fil ardi. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Nah, sejak itulah kemudian memunculkan kehidupan di planet bumi yang terkait atau menuju kepada penciptaan manusia. Karena pernah kita bahas bahwa tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia itu membutuhkan air, ya. Kondisi atau komposisi air di dalam tubuhnya itu sangat besar sehingga bisa dikatakan makhluk hidup itu diciptakan dari air. Nah, sahabat sekalian, bangsa jin diciptakan lebih dulu berapa lama? Tidak ada informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Tetapi di dalam beberapa riwayat hadis dikatakan ribuan tahun sebelum manusia. Poin pentingnya adalah bahwa bangsa jin sudah diciptakan terlebih dahulu dan mereka hidup di planet bumi ini. Memakmurkan planet bumi ini, menjadi khalifah di planet bumi ini. Nah, salah satu tokohnya adalah iblis itu. Dikatakan iblis adalah dari golongan jin. Dia menjadi tokoh yang kemudian disimbolkan atau di dalam Al-Quran diinformasikan untuk dimintai pendapat tentang akan diciptakannya manusia. Apakah iblis dan bangsa jin itu mau mengakui makhluk berikutnya yang dijadikan khalifah di muka bumi? Nah, ini kemudian menjadi masalah dikarenakan iblis yang mewakili bangsa jin itu tidak rela kalau planet bumi ini kemudian kekhalifahannya diberikan kepada manusia. Sehingga mereka merasa tersingkir. Bahkan karena disuruh bersujud, ya, mengakui dengan cara bersujud itu, kemudian muncullah kesombongan dari iblis yang merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin bangsa jin itu. Dia mengatakan, apakah aku yang terbuat dari api ini diperintahkan untuk bersujud kepada manusia yang terbuat dari tanah, ya, dicampur dengan air dan sebagainya itu. Dia tidak mau. Dia membangkang dan kemudian muncullah drama kehidupan yang diceritakan dengan sangat menarik oleh Al-Quran. Terjadi permusuhan antara kelompoknya iblis, setan-setan dengan bangsa manusia. Nah, lebih jauh kemudian Al-Quran menggambarkan tentang siapa dan bagaimana bangsa jin itu. Misalnya digambarkan bahwa jin itu adalah makhluk yang bisa melihat manusia, melihat kita semua ini dari tempat yang kita tidak bisa melihatnya. Dia berada di dimensi yang lebih tinggi. Memang hidup di planet bumi, tetapi dimensinya itu lebih tinggi dari kita. Kita sudah pernah membahas, ya, bahwa Allah menciptakan jagat raya ini, alam semesta ini terdiri dari 7 lapisan langit dengan dimensi yang berbeda-beda semakin tinggi. 7 langit itu yang paling rendah adalah alam yang ditempati oleh manusia. Yang paling tinggi, yang langit ke-7 adalah alam yang ditempati oleh malaikat, di mana akhirat itu berada. Nah, antara langit dunia di langit pertama dengan langit yang ke-7 itu ada beberapa lapisan langit lagi yang diantaranya ditempati oleh bangsa jin. Diperkirakan dia berada di langit yang kedua. Kemudian ada langit ketiga, keempat, dan seterusnya yang diperkirakan di situ informasinya mengarah kepada alam arwah. Nah, sahabat sekalian, semua alam yang berbeda dimensi itu sesungguhnya meliputi planet bumi.
Jadi, meskipun kita ini berpijak di planet bumi ini, ya, di dimensi yang ketiga, yang paling rendah manusia, tetapi dalam waktu yang bersamaan di ruang ini juga berbeda dimensi, itu ada langit yang berbeda, langitnya jin. Maka dikatakan jin itu adalah makhluk bumi yang berpijak di bumi, tetapi berdimensi yang berbeda, dimensinya lebih tinggi. Kalau dilanjutkan, langit kedua itu ada di bumi, ya artinya bisa diakses dari bumi. Langit ketiga juga bisa diakses dari bumi. Langit keempat, 5, 6, 7, semuanya itu juga meliputi kita di bumi ini. Maka kalau dipertanyakan kemudian sesungguhnya Sidratil Muntaha gitu ya, kita pernah membahas tentang Isra Mi'raj, itu di mana aksesnya? Ya di bumi juga, tidak perlu menuju ke luar angkasa. Surga neraka itu di mana? Ya di bumi juga aksesnya, cuma berbeda dimensi. Lauh Mahfudz di mana? Ya di sini-sini juga. Kita bisa mengakses dari sini. Bahkan Allah yang meliputi seluruh jagat raya, seluruh dimensi itu di mana? Ya di sini-sini saja. Bahkan kata Al-Quran lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Oke, saya tidak mengelaborasi ini lebih jauh ya. Silahkan dilihat episode-episode yang lalu ketika kita bicara tentang langit itu. Saya cuma ingin menunjukkan tentang kehidupan atau tentang alam jin yang digambarkan sebagai makhluk bumi tetapi berbeda dimensi. Dimensinya dia lebih tinggi, bisa melihat manusia dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Nah itu dikemukakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Yang diceritakan oleh ayat ini adalah soal ruang, ya, dimensi ruang, di mana dia menempati ruang berdimensi lebih tinggi, kita berdimensi lebih rendah, yang berdimensi lebih rendah tidak bisa melihat yang berdimensi lebih tinggi. Sedangkan makhluk yang berdimensi lebih tinggi itu bisa melihat makhluk yang berdimensi lebih rendah. Termasuk malaikat ya dari alam yang berdimensi paling tinggi. Dia bisa melihat dan bahkan masuk ke alam berdimensi yang lebih rendah. Termasuk jin itu selain bisa melihat juga bisa masuk ke alam yang berdimensi lebih rendah. Tentu saja hanya dengan menampakkan sebagian dari wujudnya. Lantas ada yang mempertanyakan, bukankah di dalam surat jin itu juga digambarkan bahwa bangsa jin itu berusaha mengetahui rahasia langit? Yang dikatakan di sana digambarkan dulu kita pernah duduk-duduk ya di perbatasan langit itu untuk mendengarkan informasi-informasi dari langit itu, dari dimensi yang lebih tinggi. Nah Allah memang mengatakan ya menginformasikan di dalam surat jin ayat 8. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan sadida wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui informasi tentang langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah berapi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya jin itu malah bukan penduduk langit, bukan penghuni langit. Karena dia ini digambarkan berusaha untuk mengetahui rahasia langit. Jadi justru semakin menegaskan bahwa bangsa jin sesungguhnya adalah makhluk yang hidup di planet bumi ini. Tetapi memiliki dimensi yang lebih tinggi, menempati ruang yang dimensinya lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Lebih jauh Allah menggambarkan tentang posisi spiritualitas antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Bahwa sebagai sama-sama penduduk bumi, ya, penduduk planet bumi, digambarkan oleh Al-Quran antara bangsa jin dan bangsa manusia itu memiliki posisi yang sama saja, sederajat sebetulnya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Mereka diciptakan sebagai hamba Allah yang diberi kewajiban untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Digambarkan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Maka di dalam rentetan surat Jin ayat 14-16 Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa jin itu ya ada yang baik, ada yang buruk, ya, ada yang saleh, ada yang jahat, ada yang Islam, ada yang non-Muslim dan sebagainya dan sebagainya, dan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya juga atas seluruh amalnya ketika hidup di dunia ini. Persis seperti manusia. Allah berfirman tentang itu di dalam surat Jin ayat 14-16. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama faulaika taharrau rasyada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Wa amal qasituna fakanu li jahannama hatoba. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan mengaruniakan kepada mereka air yang melimpah. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran memberikan informasi kepada kita bangsa jin yang mirip dengan manusia. Mereka ada yang baik, ada yang buruk, ya, ada yang taat, ada yang kafir dan sebagainya, di mana Allah akan memberikan balasan, ya, mengadili mereka di hari akhir nanti, hari kebangkitan, tentang atau terkait dengan amal perbuatan mereka selama di dunia, seperti kita semua ini. Bahkan Allah juga menggambarkan bahwa bangsa jin itu juga ada laki-laki, ada perempuan, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang bangsawan, ada yang awam dan sebagainya dan sebagainya. Persis seperti manusia. Digambarkan misalnya ada laki-laki dari bangsa manusia sukanya minta perlindungan kepada bangsa jin katanya, yang juga laki-laki. Nah, itu digambarkan dengan sangat eksplisit oleh Al-Quran tentang perilaku manusia dan jin, ya, interaksi dengan mereka, di mana manusia ini merasa inferior dibandingkan dengan bangsa jin dan kemudian minta perlindungan kepada mereka hanya dikarenakan mereka itu adalah makhluk yang berdimensi lebih tinggi. Padahal Al-Quran memberikan gambaran sama saja sesungguhnya. Bahkan iblis sebagai nenek moyangnya sebagian besar dari bangsa jin itu diperintahkan Allah untuk bersujud mengakui kehebatan dan keunggulan bangsa manusia yang dijadikan khalifah di planet bumi ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi salah besar kalau kita kemudian menganggap bangsa jin itu lebih superior dari kita dan kemudian minta-minta tolong kepada mereka dengan ya menyembah-nyembah yang kemudian disebut sebagai mempertuhan, dan itu menjadi bagian dari kemusyrikan. Kalau minta tolongnya adalah seperti kita minta tolong kepada teman, kepada sahabat, ya saling tolong menolong, ya itu biasa saja. Tetapi ketika kemudian menyembah-nyembah, bergantung dan sebagainya, seakan-akan dia lebih hebat ya segala-galanya dan kemudian melupakan Tuhan ya Allah, itu menjadi sebuah kemusyrikan. Bangsa jin juga akan mengalami kematian seperti kita semua dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban setelah dibangkitkan di hari akhir. Allah berfirman tentang itu di dalam surat Jin ayat 7. Wa annahum dhannu kama dzanantum alayya ba'asallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka jin itu menyangka sebagaimana persangkaanmu bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang pun di hari kiamat. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita sudah cukup banyak menerima informasi dari dalam Al-Quran terkait dengan
apa, siapa, dan bagaimana bangsa jin itu, di mana iblis sebagai musuh dari Adam dan seluruh keturunannya, ya, setan-setan, pengikut-pengikut iblis yang akan mengganggu manusia, itu ternyata sebagiannya berasal dari bangsa jin itu. Maka dengan memahami apa, bagaimana, dan siapa bangsa jin itu, kita akan menjadi lebih waspada. Ada makhluk yang mereka bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Dan mereka itu menjadi musuh kita. Jadi Anda bisa membayangkan betapa berbahayanya setan-setan yang tidak tampak itu. Dari bangsa jin yang membisik-bisikkan rayuannya kepada kita, godaannya kepada kita untuk tersesat dari jalan Allah. Meskipun kata Allah ternyata ada juga pengikut-pengikut dari iblis itu dari bangsa manusia yang juga membisik-bisikkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, bahkan menentang, melanggar perintah-perintah Allah. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan berkah dan rahmat dan hikmah kepada kita semua, sehingga kita menjadi waspada untuk senantiasa bermohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari godaan setan-setan yang terkutuk, baik yang dari golongan jin maupun golongan manusia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.